masih berbagi tentang edukasi dan motivasi perjalanan hidup dan juga spiritual. Tentunya yang kita jalani, kita lakukan sehari-hari. Masih dengan Kang Tro. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung channel ini, dan juga yang sudah mendukung pembangunan Paguyuban Surya Nusantara yang ada di Madiun. Tentunya yang sudah mensupport tenaga, dana, dan doa-doanya, matur sembah nuwun. Pada kesempatan kali ini saya masih membahas tentang kajian diri, di mana setiap orang mempunyai impian, mempunyai tujuan, mempunyai cita-cita, kemauan yang ingin diwujudkan dalam perjalanan hidupnya. Entah cita-cita itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, ataupun masyarakat pada umumnya. Dalam mencapai sebuah tujuan, kita memang tidak terlepas dari sebuah doa dan usaha, antara afirmasi dan vibrasi. Dalam mencari solusi atau tata caranya, yaitu memakai meditasi. Jadi di saat kita diam, kita tenang, di situ kita mencari cara dengan membaca, mengkaji apa yang ada dalam diri kita, entah itu kekurangan atau kelebihan kita, sehingga kita bisa membenahi diri kita sendiri. Sehingga kita bisa menemukan tujuan dalam hidup kita yang sebenarnya. Di saat kita menemukannya, di situ kita mencari cara atau petunjuk bagaimana agar kita mampu mewujudkan impian dan cita-cita tersebut. Mimpi itu penting, cita-cita itu penting, karena itu sebagai motivasi dalam diri kita. Bisa juga menjadi afirmasi dalam diri kita, yaitu impian dan cita-cita itu, atau bisa disebut dengan tujuan hidup kita. Itu bisa menjadi afirmasi, bisa menjadi pendongkrak motivasi dalam diri kita, agar kita bisa mewujudkannya. Bahkan bisa menjadi pembatas. Di saat kita memiliki tujuan, kita memiliki cita-cita, kita akan selalu waspada dalam perjalanan hidup kita. Sehingga kita bisa mengukur diri kita sendiri. Nah, untuk mencapai tujuan itu memang dibutuhkan ketenangan, motivasi, dan gerakan. Atau bisa disebut meditasi, afirmasi, dan vibrasi. Sehingga kita bisa memperoleh hasil yang maksimal. Nah, ini kita kaji satu persatu. Meditasi untuk mencapai sebuah tujuan, entah itu kesehatan, kemakmuran, kesuksesan, kelancaran, kerezekian. Di dalam diam, kita mengkaji apa yang menjadi tujuan atau titik fokus kita. Karena titik fokus dalam meditasi ini sebenarnya adalah tujuan panjenengan dalam meditasi itu untuk apa. Kalau tidak punya tujuan, ya jangan meditasi.
bahwa permasalahan panjenengan, bahwa impian dan tujuan panjenengan dalam meditasi, di situ cari petunjuk atau cari solusi tata cara agar bisa mewujudkannya. Nah, di dalam meditasi ini, di dalam tenang ini nih, setelah kita menemukan petunjuknya, di situ baru kita melakukan afirmasi. Nah, afirmasi itu sangat didukung oleh pusat energi dalam diri kita. Kita harus mengenal titik yang bisa memancarkan frekuensi atau energi dalam diri kita. Sebenarnya titik terkuat itu di mana? Itu kita harus mengenalnya. Dan juga mengenal dorongan energi itu dari mana, sehingga di saat sampean melakukan afirmasi dalam diri panjenengan itu bisa mengena dan menjadi program pikiran panjenengan semuanya. Nah, dalam afirmasi ini makanya penting penekanan kata, intonasi nada, pendorong energi, sehingga bisa mencapai titik yang bisa memancarkan frekuensi atau tujuan panjenengan ini ke alam semesta. Di saat itu bisa terhubung, maka apa yang menjadi tujuan panjenengan juga akan cepat terkabulkan. Contoh, panjenengan seorang pedagang. Berarti dalam meditasi panjenengan, titik fokus panjenengan adalah dagangan panjenengan. Dengan tujuan dagangan saya laris hasil. Nah, di situ sampean diam, tenang, sampean bawa usaha panjenengan itu dalam meditasi panjenengan. Sampean kaji di situ apa yang kurang dari tempatnya, dari dagangannya, dari pelayanannya, dari manajemennya, apa yang kurang. Dan sampean jangan lupa membaca di sekeliling sampean, tempat-tempat dagang panjenengan. Itu juga sampean baca, sehingga bisa mendukung pengunjung itu untuk datang ke tempat panjenengan. Nah, setelah sampean sudah membaca dan mengkaji, apabila di situ sampean menemukan kekurangan dalam hal perdagangan panjenengan, di situ nanti setelah meditasi bisa sampean benahi. Itu sampean mendapatkan petunjuk dari meditasi panjenengan. Nah, apabila ingin melakukan afirmasi, titik fokus panjenengan ada di tempat dagang panjenengan ataupun di usaha panjenengan. Niat panjenengan apa? Tujuan panjenengan apa untuk dagang, Pak? Mau laris atau pengunjung datang? Di saat sampean ingin menarik pengunjung datang ke tempat panjenengan. Nah, ini sampean kan sudah punya tujuan ataupun impian agar semua pengunjung datang ke tempat panjenengan. Nah, niat itu ada di perut. Jadi pertama, pernapasan sampai tarik dari hidung, simpan di perut. Ini sebagai memperbesar energi dari niat panjenengan. Setelah itu dinaikkan ke dada. Di sini ada tekad. Tekad ini adalah motivasi terbesar dalam hidup kita. Nah, di sini sampean tekan lagi apa yang ingin sampean harapkan dari dagangan panjenengan. Dagangan saya laris. Dagangan saya harus laris. Saya harus sukses dari berdagang, itu juga bisa. Nah, setelah kita mendapatkan lagi tambahan energi di sini, kita naikkan ke otak kita. Agar apa? Menjadi program. Nah, di sini
sampean lakukan penekanan intonasi nada dan kata-kata yang tepat untuk agar berada dalam otak kita. Contoh, saya sukses dengan dagang. Baru keluarkan lagi dari hidung nafas panjenengan. Ini 1 kali pernapasan sebenarnya. Tapi sampean di saat masih belajar, yuk satu-satu saja enggak apa-apa. Satu-satu saja enggak apa-apa. Nah, untuk mendukung antara meditasi dan afirmasi ini, agar nanti hasilnya sempurna, sampean harus lakukan vibrasi juga. Di saat sampean berdagang, dagang sampean ingin laris, berarti vibrasi sampean adalah pelayanan sampean itu yang bagus. Sehingga apa? Dari pelayanan sampean ini mengikat pelanggan-pelanggan jenengan. Kedua, silaturahmi panjenengan juga harus bagus, jangan memilah-memilih. Itu bagian dari vibrasi, di mana energi jenengan akan terhubung dengan orang lain. Atau bisa dilakukan dengan sering-sering berbagi kepada orang lain. Di situ nanti akan memperkuat vibrasi panjenengan ataupun daya tarik panjenengan. Jadi penting antara kita diam, meditasi, afirmasi, dan vibrasi. Ini harus 3 ini harus bersama, harus dikerjakan. Tidak bisa meditasi saja. Nanti kurang tujuan sampai. Afirmasi saja, tidak ada apa-apa. Tidak akan pernah ada hasilnya. Tidak akan pernah. Vibrasi saja, itu juga kurang. Nah, kalau ketiganya ini bisa sampean lakukan dengan bersamaan dalam perjalanan hidup panjenengan, ya nanti apapun yang panjenengan cita-citakan, apapun yang panjenengan inginkan akan diberkahi oleh alam semesta. Ingat bahwa diri kita ini adalah alam semesta. Kita tidak perlu menyamakan energi atau apa dengan alam semesta. Kita tidak perlu susah-susah menghubungkan diri dengan alam semesta, karena alam adalah diri kita. Kita adalah alam semesta. Kita tinggal mempermainkan mindset dalam diri kita sehingga alam itu mengikuti apa yang kita inginkan. Yaitu dengan meditasi, afirmasi, dan vibrasi ini tadi. Coba sampean lakukan dengan apa yang ingin menjadi tujuan hidup panjenengan. Apa yang menjadi cita-cita panjenengan. Lakukan dengan baik, lakukan dengan sesering mungkin. Ulang-ulang, jangan hanya sekali. Usahakan seminggu 3 kali. Dan waktu terbaik adalah di mana alam semesta itu hening. Karena alam semesta itu ada saatnya juga hening, yaitu di antara jam 3 malam sampai jam 4. Itu alam benar-benar luar biasa energi dan keheningannya. Coba panjenengan lakukan, semoga apapun yang menjadi tujuan panjenengan semuanya diberkahi oleh alam semesta, dan selalu dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share sebanyaknya, agar kita bisa selalu belajar bersama, berbagi secara real, secara logis, tanpa ada misteri dalam sebuah keilmuan kita. Dari saya terima kasih, salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.